Welcome back to my channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab, Ji. Aduh, salah jawab. Iya. Ayo assalamualaikum lah teh bae. Ayo assalamualaikum jawab. Aduh. Jadi pertama pindah ke sini itu di pertengahan bulan November. Betul. Apanya? Bulan dulu. Gimana? Di Gerin. Mendengar cerita dari sang pemilik rumah ini sudah ditinggalkan kosong sekitar 5 tahun sampai 7 tahun yang lalu. Rumah ini. Ih, merinding gua. 40 hari aja rumah yang nggak ditinggalin kosong itu banyak penghuninya. Kita pindah rumah aja ya. Pasti sudah 40 tahun. 5 sampai 7 tahun yang ditinggalkan sini. Selanjutnya, karena berhubung kita dari HMI butuh sekretariat dan kebetulan rumah ini adalah masih dalam kepunyaan dari senior kita juga yang disewakan, akhirnya kita menyewa rumah ini. Nah, pada satu waktu saat awal mula mau mengisi rumah ini, saya bersama ketua umum Tumadang bersama beberapa pengurus yang membersihkan rumah ini awalnya tidak menemukan kejanggalan. Saat masuk dua kamar belakang, Ini sama sebelah. kamar sebelah dan kamar Pojok. ketua umum, kebetulan yang sekarang diisi sama sekretaris umum dan ketua umum. Nah, di kamar sekretaris umum pertama itu ditemukan bingkai foto keluarga yang mana mukanya itu bukan muka yang pemilik rumah ini. Bukan pemilik rumah ini. Ada sepasang ibu dan bapak, anak perempuan satu dan anak laki-laki satu di bingkai foto tersebut. Yang kemudian ada di pojokan, di pojokan yang sekarang diisi sama berkas-berkas. Di situ ada beberapa kayak macam kemenyan, terus Bener tak? kain kafan. Ih, merinding gua. Benar. Demi Allah, benar. Itu benar. Kemenyan, kain kafan gitu kan. Benar, itu kejadian saya sampai lihat itu barang itu Ada tuh barangnya. ada barangnya. Kemana ini sekarang? Sekarang setelah ditemukan barang tersebut kan di sini itu mau hampir 2 karung isinya. Isinya itu kain kafan semua. What? Kain kafan, wapak gitu tuh. Di mana? Kain Gimana kafan. ya tadi tadi? Posisinya di kamar saya. Kalau untuk kain kafan dan kemenyan di kamar yang sekarang diisi sekretaris umum. Kalau untuk kertas-kertas tulisan Arab yang untuk kayak pengasihan dan lain-lain itu ada di kamar ketua umum. Tapi di kamar ini mau apa? Itu encan. Sabar. Selang beberapa hari ini resmi diisi. Selang beberapa hari diisi yang sekarang kita tahu bahwa di rumah ini ada penunggunya namanya si Nyai. Karena kita tahu langsung dari makhluk tersebut yang memberitahukan bahwa dialah penghuni di sini, walaupun memang dia mengakui bahwa dia bukan asli di sini. Dia datang dari Laut Selatan, tepatnya dari Sukabumi yang dibawa ke sini. Sama. Entah itu dibawanya sama siapa. Tukang ojek loh. Pelantik pas mau siangnya pelantikan, subuhnya ada salah satu kader yang dari Malingping. Setelah selesai sholat subuh, dia kesurupan. Aing mau. Nah, dari situ lah si Pajila. Nah, itu dari situlah awal mulanya Nyai. dikenal keberadaan di sini. Dia subuh-subuh dia. Sisa. Si Nyai Pajila. jadi dia. Kesurupan si Nyai. Bahkan sampai keluar ruangan, di ruang tengah, ruang tempat kita rapat dan diskusi dan lain-lain. Itu sampai dia nyinden dan nari jaipong. Si Nyai. Iya. Si Pajila itu. Iya, bahkan sampai saat ini yang saya tahu, Bener sih Pak Jila. demi Allah, Pajila. Semua Allah Pak. Sampai saya tahu bahwa di rumah ini penghuni ada tiga penghuni selain Dari Nyai. yang tidak kelihatan sama kita, 3 sama Nyai gitu. Itu dari kejadian itu. Dia yang berbicara langsung bahwa di sini ada saya yang menghuni sini, walaupun saya paling lama kata dia. Katanya itu.
anak kecil yang biasanya bolak-balik kamar mandi kamar depan biasanya sama satu lagi ada sosok perempuan yang ada di ruang tengah. Yang isi ruang tengah sosok perempuan. Ini ruang tengah sini, itu ruang rapat. Ruang rapat. Dan ada satu lagi sosok laki-laki tinggi besar. Postur badan tinggi. Besar, tidak besar, cuma postur badannya tinggi. Itu biasanya kalau malam kata si Nyai menceritakan saat itu bahwa setiap malam dia melihat dari luar jendela kamar mandi ke dalam. Setiap malam. Jendela kamar mandi yang sekarang kan ada Kulkas. Ada toren ada jendela itu tuh. Nah, itu selalu posisinya ngeliat ke kamar mandi ya kalau malam. Entah itu benar atau tidaknya gitu ya. Cuman pernah ada yang memang menemukan bahwa saat dia di kamar mandi dia merasakan ada yang ngintip, ada yang ngeliatin gitu, walaupun memang secara kasat mata tidak terlihat gitu. Nah, sok ngising puting semua. Yang tadi. Maju keluar lain. Kamu ngomong dulu. Jangan maju tenang aja. Selain penghuni, sebetulnya banyak makhluk-makhluk yang seperti itu ingin masuk ke rumah ini. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Bapak! Karena kan ada juga teman yang sudah selesai di kepengurusan HMI. Siapa? Bang Reja. Masih Reja. Reja menceritakan karena kebetulan beliau bisa melihat hal-hal mistis seperti itu ya. Reja kudu undang orang. Biar enak, mending Reja kurang undang. Klik copy. Habis itu paste. Basi. Next episode berikutnya ya. Next. Oke. Reja menceritakan bahwa banyak makhluk-makhluk bahkan di jendela ini saya berani sumpah mendengar langsung dari Reja bahwa Langsung kita agak lebih. di jendela ini bahwa ada satu sosok tinggi besar, rambut gitu dari atas sampai ke bawah, tingginya kurang lebih 2-3 meter. Dia mencoba masuk sini dan tidak bisa karena menurut beliau rumah ini sudah ada yang memagari bahasanya, memagari bahwa oke, yang di dalam sudah di dalam saja gitu, tapi yang di luar tapi nggak bisa masuk ke dalam. Berarti setiap jendela ada yang menghalangi gitu. Jadi setiap rumah ini dari rumah ini itu sudah bahasanya dipagari lah. Setiap rumah ini dipagari gitu kan. Sampai Naruto. Doang semacam itu di pondok, jadi gerbang gaib. Ada gerbang gaib. Ini poin dijelasin kan? Atunya maksudnya kan Bahkan eta mah dipanggap mah dijieun gitu. Artinya gini jin. Iya, bener dijieun nih mah geletak. kadang nih yang mungkin yang saya sering lah langsung yang terus berdua di sini kamar ini sering lah. Kadang saya yang tidur, seringnya saya tidur duluan gitu. Tapi ada satu waktu pas kejadian langsung tidur duluan. Dan saya ingat persis itu 2 malam berturut-turut, antara malam Sabtu dan malam Kamis ke malam Jumat ke malam Sabtu. Itu 2 malam berturut-turut. Kita keren posisi sare. Saya mau tunggu dan ayo lebih. Kamu bisa lupa ayo kumaha. Kita pindah rumah aja ya. Karena kebetulan kan saya tiap malam kalau bangun cek motor depan. Itu ada suara orang kayak nembang gitu, nembang lagu Sunda. Itu jelas banget di pintu dekat kulkas. Jelas banget 2 malam berturut-turut. Pintu keluar, di belakang. Nah itu sedikit cerita. Enggak, jadi menurut kalau yang saya tangkap dari cerita Didin dan Mulyana, karena kan saya ini orang yang tipikal apa ya bisa dikatakan ini pernah merasakan, saya tidak tahu rasanya seperti apa. Resep aja sih. Pernah melihat, ya saya tahu itu hantu atau bukan gitu ya. Saya Gini ya. Saudara-saudara. Jadi mungkin penasaran gitu tuh. Penasaran mengenai ini. Sebetulnya malam ini pun kita ke polisinya ada yang sedang menyaksikan. Sebetulnya. Cuman kan mereka kita kan kita juga tadi udah minta izin bahwasanya kita itu lagi bikin konten. Awal kita mau bikin video, saya ngerasa merinding itu. Dari situ saya ngerasa yang merhatiin gitu. Ada yang merhatiin gitu dari situ. Kemana? Cici kemana? Aing mau.
Bohong sih gini mah bohong. Enggak, lanjut. Panas. Gini apa rame kok kita panas mah. Panas. Langsung tuh bicara mah. Terus lihat ini tuh. Orang cari ini saya dari Kita nih sedikit abang bayar. Jadi mulai ya mau. Mulai. Nah, Untung nggak masuk kamera. Bisa deket jendela. Masuk. kan jendela. Ini nyata dia. Tadi sempat heboh ya kawan-kawan. Nah, ini suasana heboh kayak gini sebenarnya bikin lucu. Sudah mulai panik dan semoga saja ada yang berani buat uji nyali. Dan saya sih berharap ada yang uji nyali. Kawan-kawan ya. Kita Ayo kemana nih? Aja dong putri cici kemana teh? Di sisi mau diburi mau diaduk di tengah. Aku nggak sekarang. Astagfirullah. Jadi suasana sudah mulai tegang sebetulnya ini kawan-kawan. Semakin malam semakin tegang. Sekali lagi ini episode awal. Pasti ada episode lain yang memang kita akan sengaja datangi tempat-tempat yang memang menurut banyak cerita itu ada hal-hal yang memang dibicarakan viral dan lain-lain gitu ya. Berawal dari Sekretariat TNI. Mungkin untuk sejauh ini kita cukupkan saja. Cut. Masa cuma gini doang? Kita belum masuk ke adegan ngundang. Matikan. Ayo kita mencari kopi paling gampang ya. Iya, kita kan mau nyali terus ngundang. Mulai kena asup. Sanu tak asup dia lagi banyak. Pokoknya dia mau